Lukas 12 ayat 18 sampai dengan 19, demikianlah firman Tuhan. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jadi dari ayat-ayat tersebut mengapa Yesus itu berkata kepada orang kaya bahwa orang kaya itu adalah orang kaya yang bodoh. Karena apa? Dia memprioritaskan rencana sendiri dan mengabaikan Allah dalam perencanaan. Nah, ini saudara, ya ditulis di dalam Lukas 12 ayat 18 sampai 19 dikatakan aku akan, ya akan aku, ditulis berulang-ulang sampai 5 kali. Jadi yang artinya ya di dalam hidup ini memang ada planning, ada perencanaan. Tidak salah sih orang itu di dalam hidup itu harus memplanning atau merencanakan, tidak salah. Tetapi kita harus hati-hati dengan berbagai perencanaan kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Amin. Jadi orang yang mengabaikan Tuhan dalam perencanaan, saya percaya pasti gagal. Alkitab katakan di dalam Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Jadi orang yang mengabaikan Tuhan dalam perencanaan pasti gagal. Apalagi orang yang mengabaikan Tuhan dalam perencanaan, apalagi rencana bisa berhasil, tetapi orang lain yang akan menikmati. Ditulis di dalam Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dalam penderitaan yang pahit. Jadi kalau Tuhan itu memberikan karunia, ya karunia untuk memiliki, ya sehingga kita itu mempunyai mobil, mempunyai perusahaan, mempunyai apalagi saudara, pekerjaan yang mapan, harta, benda, kekayaan, dahsyat luar biasa. Tetapi semuanya sia-sia kalau tidak ada ya karunia untuk menikmati. Jadi kebahagiaan sejati dapat kita simpulkan bahwa ya karunia memiliki dan karunia menikmati ada pada diri orang tersebut. Jadi kalau saudara suruh memilih karunia memiliki dan karunia menikmati, pilih mana? Suruh milih loh. Ya, kalau dua-dua pasti jelas karunia memiliki dan karunia menikmati. Tapi kalau suruh memilih yang mana? Pasti saudara akan memilih karunia menikmati. Karena ada toh orang itu di dalam hidupnya dia tidak mempunyai apa-apa, tetapi dapat menikmati kekayaan, kebahagiaan orang lain. Ada enggak? Ada. Jadi itu sebabnya dalam kitab Pengkhotbah tersebut dikatakan jika kita ingin mengalami kebahagiaan sejati, kita harus memiliki karunia memiliki dan karunia dan kuasa menikmati. Dan yang paling perlu memang di antara keduanya adalah karunia menikmati. Ya, karena ada toh orang itu di masa mudanya sampai tua bekerja luar biasa sehingga harta kekayaannya itu banyak. Memang dia itu pekerja, orang yang sungguh-sungguh berfokus meluangkan waktu tenaganya untuk bekerja, sehingga apa? Dia pasti mendapat kekayaan. Amin. Betul enggak, saudara? Tetapi dia tidak dapat menikmati sebab apa? Dia dibelenggu oleh sakit penyakit. Sehingga apa? Makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh. Bahkan duduk pun tidak bisa nyaman. Sebab apa? Ambeien. Mungkin begitu ya.
Jadi saya rasa ya itu yang Tuhan ingin ingatkan kepada saudara dan saya, ya. Jadi kita harus menjadi orang yang pandai di hadapan Tuhan. Jadi orang yang pandai di hadapan Tuhan adalah orang yang memprioritaskan ya rencana Allah di dalam segala perencanaannya. Tuhan Yesus memberkati.